Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Deso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, pelopor safari, silaturahmi pengobatan gratis Nusantara. Ya, alhamdulillah tidak bosan saya selalu berdoa. Semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat, serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita, semoga kita selalu diberikan keselamatan hidup, kesuksesan, keberkahan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, sebelum saya melanjutkan kisah-kisah sejarah para wali, para pejuang kemerdekaan NKRI, terlebih dahulu agar saya Santri Deso tetap berkarya dan mampu berkarya dan bisa berkarya, tolong dibantu like, subscribe, serta bagikan ya. Semoga like, subscribe, serta share-nya dari teman-teman semuanya ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dalam mendukung perjuangan, dalam mendukung menyebarkan sejarah para wali, para pejuang NKRI ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati, menghargai para pejuang, para pendahulunya. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mampu memberi penghormatan kepada para pendahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, mengingat hari ini adalah tanggal 21 Juni, di mana tepat pada tanggal ini kita anak bangsa kehilangan pejuang, pemimpin besar revolusi, sang proklamator, yaitu Bung Karno, seorang orator ulung, seorang yang telah mendeklarasikan atas nama bangsa Indonesia, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga diakui oleh dunia hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon hadiah Al-Fatihah untuk seluruh para pejuang kemerdekaan NKRI, para pahlawan dari segala unsur dan elemen, apapun itu agama, apapun itu suku, yang telah duduk bersama menjadi satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga para pahlawan pejuang kemerdekaan ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah Bapak sang proklamator Bung Karno, seluruh para pahlawan pejuang kemerdekaan. Ila hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita mampu menjadi salah satu penolong bagi para pendahulu kita, sebagai wasilah ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia diberikan tempat yang terbaik untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sambil santai sambil ngerokok, Bung Karno salah satu dari tokoh pejuang kemerdekaan yang kita kenal sebagai sang proklamator, sang orator ulung, di mana kita menguak asal usul dari Bung Karno. Ya, Bung Karno adalah keturunan dari seorang darah biru. Leluhur beliau pernah tinggal di Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia, tepatnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Iya.
Kakek buyut beliau hidup di era yang tinggal di Grobogan, hidup di era masa-masa perjuangan perlawanan perang Pangeran Diponegoro, ya. Jadi kurang lebih tahun 1800-an ya, 1800-an. Bahkan kakek buyut beliau menjadi salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro. Yang tidak lain ketika diurutkan adalah keluarga besar sendiri, yaitu masih satu trah dari Mataram Islam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, merujuk dari tulisan seorang penulis terkenal asli Grobogan ya, Bapak Sugeng Haryadi, ya kalau nggak salah rumahnya di Bugel ya, itu Bugel itu masuk Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Menilik jejak leluhur Presiden pertama Republik Indonesia. Wow. Kakek buyut beliau bernama Raden Manguntiwiryo yang menjadi Wedono. Yang menjadi Wedono atau Wedono itu Wedono Pemajekan di Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan Raden Manguntiwiryo kawin dengan putri setempat, menikah dengan putri setempat di Wirosari sana. Mereka menurunkan 8 putra dan seorang putri, ya. Di antara dari putra-putri beliau yaitu adalah Raden Danu Wikromo. Itu diperkirakan hidup di tahun 1804 ya. Jadi ketika perang Diponegoro meletus, itu beliau kurang lebih sekitar usia 20 tahun dan ikut berperang, memimpin para pemuda-pemuda dari desanya untuk perang, bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah. Bersama para pemuda Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Ya, setelah perang usai, beliau kembali ke kampung halamannya sehingga beliau menikahi seorang putri asli dari Wirosari, ya, di kampung halamannya sendiri. Dan hasil dari buah perkawinan tersebut, ya, menurunkan 4 putra dan seorang putri. Wow. Siapa sih 4 putra dari kakek Soekarno tadi, kakek Bung Karno? Yaitu yang pertama Raden Kromo Atmojo, yang kedua Raden Sumodiwiryo, yang ketiga Raden Manguntiwiryo, yang keempat Raden Nganten Kartyo-Diwiryo, dan si bungsu Raden Haryodikromo, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek Bung Karno yang nanti melahirkan Raden Sukemi. Raden Sukemi melahirkan Bung Karno, yang kita kenal sebagai ayah Bung Karno ya. Setelah menginjak dewasa, ya, Raden Haryodikromo lahir kurang lebih 1000 tadi, dan beliau pada masa itu tahun 1840 jadi carik ya. Jadi Raden Haryodikromo lahir kurang lebih tadi 1840 menjadi carik atau juru tulis di Desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Dan kakaknya tadi Raden Manguntiwiryo menjadi kepala desanya. Wow, luar biasa nih. Ternyata leluhur Bung Karno adalah orang Grobogan. Ya. Jadi kakek berarti buyutnya Bung Karno yang ikut berperang melawan Pangeran Diponegoro itu. Pak Dia itu adalah pengikut setia
pengikut setia dari Pangeran Diponegoro, kakek buyut. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam perjalanan di masa pada waktu itu karena kekalahan perang Diponegoro, Raden Haryodikromo akhirnya berniat untuk melepas jabatannya sebagai Carik Kalirejo ya. Carik itu apa? Sekdes. Ya, sekdes. Nah, iya. Lalu beliau berusaha dan dengan ikhlas untuk melepas jabatan beliau sebagai sekdes, sebagai carik. Dan beliau hijrah di Jawa Timur. Wow. Hijrah di Jawa Timur, tepatnya di daerah Trenggalek. Wow. Daerah Tulungagung kok Trenggalek. Mohon maaf. Daerah Tulungagung. Bukan Trenggalek, maaf. Di Tulungagung. Ya. Sambil mengingat-ingat akan kisah-kisah sejarah yang pernah saya pelajari, saya baca di buku-buku sejarah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kurang lebih sekitar setahun kelahiran Raden Sukemi Sostro Tiharjo, yang tak lain adalah ayah dari Bung Karno, kurang lebih sekitar tahun 1873. Raden Haryodikromo memantapkan hati melepas jabatannya sebagai carik dan berniat pindah ke kota lain ya. Akhirnya kota tersebut yang dituju adalah kota Tulungagung. Alhamdulillah kehidupan beliau di sana membaik. Nah, beliau di sana ikut di tempat kakak perempuannya ya. Dan beliau menjadi pengusaha pedagang batik, membuat industri kerajinan. Wow, jadi nggak heran ketika Gerobokan sendiri juga di daerah Wirosari banyak kerajinan batik asli Gerobokan gitu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya Raden Sukemi, beliau sekolah, berpendidikan, rokoknya sampai habis, sehingga beliau melanjutkan perjalanan pendidikannya menjadi seorang guru ya, sekolah di Quick School, sekolah di Quick School di Probolinggo pada tahun 1889. Lalu Raden Sukemi, ayah Soekarno ini, ayah Bung Karno, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Wow. Lalu beliau diangkat menjadi guru di kota Kraksan yang masuk Kabupaten Lumajang, presidenannya Besuki ya, di daerah Jawa Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya setelah itu tahun 1891 Raden Sukemi menerima tawaran untuk mengajar pada sekolah rakyat di Singaraja, Bali. Di Singaraja, Bali. Oke, di Pulau Dewata itulah Raden Sukemi menemukan cintanya, pendamping hidup ya, seorang gadis bernama Hidayu ya, atau yang kita kenal sebagai Nyi Nyoman Rai Sarimbin, yang kelak orang mengenalnya sebagai Ibunda Sang Proklamator Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, sejarah singkat seorang sang proklamator yang tidak lain adalah asal usulnya dari Gerobokan ya, leluhurnya. Bahkan saya
beberapa kali ziarah ke makam leluhur Bung Karno. Di antara lain yang saya pernah ajak seorang artis fenomenal, magician, yaitu Master Limbat. Saya pernah mengajak dini hari kurang lebih sekitar jam 2 pagi. Saya mengajak ziarah ke makam leluhur Bung Karno. Masya Allah, luar biasa. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang saya ajak untuk mengunjungi, berziarah di tokoh-tokoh spiritual makam keramat yang ada di Grobogan, diantaranya Ki Ageng Selo, Joko Tarub, Bondan Kejawan, Ki Ageng Ketas Pendowo, dan yang lainnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin ini sangat bermanfaat untuk wawasan bagi kita selaku anak bangsa, bahwa bangsa yang hebat adalah bangsa yang mampu menghormati para pendahulunya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata kurang yang berkenan. Santri Indieso masih dalam proses belajar. Saran, kritik, serta masukan selalu kami terima, kami tunggu agar menjadi suatu masukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin silaturahmi, mengabdi untuk NKRI. Salam Santri Deso.